Selamat pagi, saudara-saudara yang sekalian hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mempermuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kita yakin Tuhan ada di tempat ini, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu
Dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan dan sebagainya. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Seringkali kita kurang menyadari. Namun saat kita tertimpa bahaya, mengalami hal-hal yang buruk, kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Haleluya. Yang sanggup menyelamatkan kita. Haleluya. Yang sanggup menolong kita. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, jamah kami Tuhan. Haleluya, berkati kami. Haleluya, haleluya. Dalam hidup kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Kami boleh memuji-muji senantiasa. Haleluya, menyembah Engkau dengan penuh ucapan syukur. Karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami hari lepas hari sampai saat ini. Engkau yang kami pegang, Engkau yang kami percayai. Engkau membuktikan kasih-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu, penyertaan-Mu. Haleluya. Atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam ujian kami, bagaimana kami boleh menyerahkan hati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati jiwa kita. Pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup.
bersyukur, berterima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, terpelihara oleh Tuhan, ini semua karena berkat kasih-Mu, pertolongan atas kami Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih. Kami bisa melewati hari lepas hari dalam kesulitan, kesukaran, menghadapi tantangan, rintangan, dan segala macam persoalan. Kami boleh lewati bersama-sama dengan Engkau sampai hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh lagi berbakti kepada Engkau, memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau, serta merindukan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, hentar mereka dengan tangan kasih-Mu. Tibakan mereka di tempat ini untuk bersama-sama kami membesarkan, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya, tutup bungkus oleh kuat kuasa darah-Mu. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya, Tuhan berikan cuaca yang cerah ya, bagi kita, suasana yang baik. Mari kita gunakan kesempatan yang sedikit ini untuk boleh sungguh-sungguh beribadah, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Datang ke Hadirat Tuhan.
pujian ini mengatakannya, tanggalkan beban kesedihan. Ya, kita saat ini beribadah kepada Tuhan. Tuhan minta kita dengan hati yang sukacita, percaya beban, persoalan, masalah, kerumitan, kesulitan kita tinggalkan. Nanti Tuhan yang bereskan. Amin. Jangan dipikul terus, tidak kuat ya. Kita ibadah itu kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Nanti Tuhan yang kerja. Kita nyanyi dengan penuh sukacita, dengan tersenyum, dikatakan gunung-gunung bersorak-sorai, pohon-pohon bertepuk tangan ya. Walau dalam kesulitan-kesulitan apapun, kita tetap bersukacita. Saya selalu ingat akan pohon pisang, ya. Pohon pisang kalau daunnya mulai tumbuh, waduh, bagus sekali ya. Tidak ada sobek sama sekali. Apalagi kalau hijau pupus, buat apa? Buat bungkusnya lemper itu, waduh. Kalau melihat lemper, tidak tahu dalamnya enak apa enggak. Tapi bungkusnya hijau pupus, rasanya apa? Enak, tapi belum tentu isinya enak. Ya. Itu daun pisang. Saat dia mulai terus bertumbuh, mengeluarkan daunnya. Saya kepingin nyoba ngitung daunnya, belum pernah nyoba ya. Sampai berapa daun itu keluar, kemudian baru keluar kontongnya, buahnya. Dan itu saudaraku, apa itu daun pisang itu dicabik-cabik oleh angin keras sampai jadi suwiran-suwiran, tidak pernah disobek manusia. Jadi suwiran satu persatu. Saudara perhatikan itu. Tapi dia tetap bertumbuh dan mengeluarkan buah. Amin. Dia tidak berhenti. Oh, aku berhenti saja. Tidak, terus. Haleluya. Dan juga kehidupan kita, saudara ya. Walaupun ada masalah apapun, kita tetap percaya, kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Datang ke hadirat
ya. Bumi bergoyang, langit bergoncang, kita setia, kita percaya Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyelamatkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang terakhir. Bila aku bersyukur di saat kesesakan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Bila aku bersyukur di saat kesesakan, tangan kasih-Mu memiliki Allah yang hidup, Allah atas segala Allah, Tuhan atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, yang Kau memberkati kami dengan firman-Mu yang sebentar kami terima. Biarlah hamba-Mu Kau urapi dan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjamah setiap hati kami. Haleluya. Menjamah kehidupan kami. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan diberi jalan keluar kemenangan oleh Tuhan. Yang diikat setan iblis berburu roh jahat, Kau lepaskan dalam nama Yesus. Sehingga kami semua boleh taat akan firman Allah, boleh setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kembali kita akan belajar firman Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Be Christ. Jadi Kristus. Tidak hanya jadi seperti Kristus, tetapi kita jadi Kristus. Haleluya. Karena kita sudah ditebus. Kristus itu artinya urapan. Jadi kita hidup dalam urapan Allah. Roh Kudus sudah kita terima. Haleluya. Kasih Allah sudah dicurahkan. Kita sekarang menjadi Kristus, Be Christ. Haleluya. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo ya, bagus ya gambarnya ya. 23 November ya, 2025, Be Christ. Ayat yang pertama yang akan kita baca adalah Markus 9:40. Dihafal ya. Ayat ini sering diulangi. Kita harus memiliki cara hidup yang baik sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku ya. Galatia 2:20. Haleluya. Kristus dalamku. Kita sudah tidak ada Kristus yang di dalam kita. Markus 9 ayat 40. Dihafalkan ya. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ayat ini saya dengar mulai saya kecil ya. Hamba Tuhan yang kuno-kuno itu dulu memakai ayat ini. Dari bahasa aslinya, ini cara penginjilan yang terus kita lakukan dalam hidup kita. Kita membuat hidup ini sampai orang itu bisa melihat kita. Haleluya. Masih ingat ya cerita seorang penginjil? Penginjil ini tidak pernah ngomong. Dia diam, cuman diam. Diam, senyum, dan cara hidupnya membawa banyak orang bertobat datang kepada Tuhan. Dia penuh urapan firman. Firman di dalam hidupnya terpancar dari hidupnya. Sehingga hamba Tuhan ini sampai tua, saat dia jalan, dia cuma jalan. Dia jalan senyum, tetapi dia membuat orang itu semua masuk di dalam pihak keselamatan. Di pihak kita, ada di pihak kita. Kita itu di lintasan kemenangan, di jalur keselamatan, di pihak kita. Haleluya. Saat hamba Tuhan ini mengunjungi sebuah pabrik tenun ya. Dia hanya mengunjungi pabrik itu. Saya cerita masih merinding ya. Dia cuma jalan di pabrik itu. Seluruh pabrik itu sampai berhenti mesinnya. Mereka semua sampai sujud menyembah Tuhan. Merasakan dosa-dosanya dan semua bertobat minta ampun. Mereka sujud menyembah Tuhan. Hamba Tuhan ini punya karisma yang luar biasa. Haleluya. Dia belum ngomong, dia cuma jalan ke pabrik itu. Seluruhnya, akhirnya pabrik itu tutup selama seminggu. Mereka merasakan urapan Tuhan dan KKR yang besar terjadi tanpa perkataan. Cara hidup yang luar biasa. Bagaimana cara hidup kita? Kita sudah sering belajar ya. Makanya saya ini sangat memperhatikan ya. Saat saya menyiapkan firman ini, saya melihat bahkan saudara kita pun
apa yang dikatakan. Saudara kita itu bisa melihat kita itu hanya dari lisan. Bagaimana cara kita ngomong, lisan dan sholat, cara ibadah kita. Jadi bukan karena keluar masuk gerejanya, tetapi bagaimana kita bersikap dalam hidup ini. Kita sudah belajar nomor 6, miliki cara hidup yang baik. 1 Petrus 2 ayat 12. Itu sesudah 1 Petrus 2 ayat 9. Kita itu imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Perhatikan, makanya saya sering memperhatikan tuh cara ngomongnya. Haleluya. Anak-anak saya sampai hafal ya. Saya tidak senang sampai ada orang ngomong itu salah ya. Ngomong itu harus hati-hati. Saya dididik dari kecil. Papa saya kalau ngomong itu gini, dipikir 1000 kali baru keluar 1 kecak. Papa saya itu terkenal diem ya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan sampai sekarang masih melayani, yang kenal papa saya. Dia tahu bahwa papa saya ini tidak pernah ngomong sepatah kata pun kecuali senyum. Tidak pernah tanya, tidak pernah macam-macam. Setiap doa pagi, sesudah doa pagi di daerah Tambang Boyo sana, keluar hanya salaman, hanya senyum. Ditanya apapun papa saya tidak pernah jawab. Dia cuma senyum ya. Karena lisan ini sangat penting. 2 ini. Bahkan saudara kita itu melihat lisan dan sholat, perkataan dan ibadah, doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, itu artinya tetaplah menaikkan firman Allah sebagai doa. Itu artinya terus dengar. Seperti saat sekarang ini saya berdiri di sini, bukan saya ngomong, tetapi saya dengar. Saya sampaikan. Sebab itu saya sering bilang, kita harus hanya menyampaikan firman, hanya melakukan firman. Bagaimana caranya? Haleluya. Kita nanti juga berdoa ya Bapak Gembala, nanti berdoa buat Hana yang ulang tahun ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana caranya? Ini makan 773 692 kata. Kita makan, terus kita naikkan sebagai doa sampai jadi cara hidup kita. Sampai kita itu jadi suratan yang terbuka. Orang lihat kita, bisa lihat firman di dalam kita. Haleluya. Cara hidup ya. Istilah saya itu jangan 1 detik pun jangan gelenggang-gelenggong. Saya belum bisa menerjemahkan apa itu gelenggang. Gelenggang-gelenggong itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya hidup itu seperti kosong gitu ya. 1 detik aja nggak boleh. Hidup itu harus terus kontak sama Tuhan. Seperti Henokh, walk with God, itu artinya terus kontak sama Tuhan. Henokh ini mulai ada ngomong itu dia dengarkan, dia rekam, dia dengar. Cara bicara ini sangat tergantung dengan cara dengar. Dengar. Sering saya bilang ya, telinga ini 2. Perhatikan telinga. Posisinya kan seperti ini ya. Ini bisa mendengar gini. Ini dari sini ya. Sret ke sini itu bisa dengar. Telinga ini sret ke sini itu bisa dengar. Dengar. Mulut. Saya sering terangkan kan, mulut ini satu posisinya nutup. Haleluya. Mulut di depan. Haleluya. Perhatikan, penting cara hidup ya. Jangan bilang,
Walah boleh gini salah, gitu salah, kok rasanya salah semua sih. Ngomong ini diperhatikan. Apakah sulit? Saya tanya, apa sulit? Gak sulit ya. Gak sulit, enak, ringan, tidak berat. Kuncinya rendah hati, lemah lembut. Kita terima. Kita makan. Haleluya. Sampai kita itu kemana-mana punya kuasa. Karena kita itu sudah terima rahmat, sudah terima anugerah, sudah terima kuasa, sudah terima. Jangan disia-siakan. Jangan hidup sembarangan, hidup asal hidup, jangan. Be Christ, Kristus. Ayatnya saya dengar satu ayat, yuk kita baca yuk. Yang saya dengar boleh ditulis, boleh dihafalkan. Be Christ ya. Filipi 1 ayat 21. Yuk. Tidak ada di situ karena baru saya dengar. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Be Christ. Bagaimana cara hidupnya Kristus? Semua ada di firman. Pikiran Kristus, perasaan Kristus. Haleluya. Apa yang Kristus inginkan? Apa yang kita inginkan? Ayo dibaca. Ayat ini padahal belum selesai. Selesaikan sendiri, saya dengar satu ayat lagi. 2 Petrus 3 ayat 9. Itu harus jadi keinginan kita. 2 Petrus 3 ayat 9. Tadi saya berdiri ya. Saya ngomong sama Ferry. Cucu saya sekarang sudah pinter ya. Sudah duduk di sini terus, puji Tuhan. Dia bawa mainannya ya. Bawa minumnya, dia peluk semua. Dia tuh tertib, dia masuk, dia tahu kalau mau masuk, kalau Bapak Gembala sudah selesai, mainannya sama minumnya dipeluk semua, disiapkan semua, dia jalan sendiri. Hal yang kecil-kecil, itu semua dari rekaman, ya, rekaman. Perhatikan 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Haleluya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Sabar, apa artinya sabar? Sabar itu bukan tidak pernah marah. Sabar itu terus ngulangi, didik terus, mendisiplin terus, ngomongin terus ya. Ada seorang ibu yang sampai bilang sama saya, "Bu Henry ini kok enggak bosen sih ngomong itu terus ya. Meskipun rasanya orangnya enggak denger ya. Meskipun rasanya orangnya enggak berubah, itu sabar terus ya. Ini firman-Nya ini terus bicara. Baca ya. Karena ia menghendaki ya ini juga harus jadi keinginan kita. Apa? Supaya jangan ada yang binasa. Ini keinginan kita terus jadi Kristus. Haleluya. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi setiap kita hidup ini, setiap detik ini keinginan kita cuma ini. Haleluya, haleluya. Jadi saya kalau mendengar teman-teman saya ya, mulai kecil, teman saya dibaptis, percaya Tuhan, masuk pernikahan dalam berkat Tuhan, itu sukacita yang luar biasa. Bahkan teman saya sebangku itu sudah jadi hamba Tuhan juga ya. Haleluya. Bagaimana hidup kita tuh membawa dampak itu tadi. Jadi meskipun tidak ngomong, tapi hidupnya itu ada dampaknya. Perhatikan, ini penting ya.
terus memperhatikan terus, hidup itu dihati-hati. Tidak asal hidup, asal ngomong, semua itu sampai punya dampak. Teman-teman saya sekarang sudah tua-tua semua ya, mereka itu sampai ingat ya. Karena tahu kebiasaan saya kalau datang tuh paling pagi duduk, saya bersihkan semua meja kursi ya. Sampai teman saya tuh hafal kebiasaan saya. Saya duduk, saya nunggu jam bel itu, saya selalu bawa Alkitab, belum ada HP ya. Maka kitab dibelikan orang tua saya, Alkitab kecil. Saya duduk berdoa, baca firman. Saya tidak ngomong apa-apa, tetapi dampak itu terbaca. Sampai saya kerja, sampai ngajar di ruang guru, kerja di pabrik. Saat saya istirahat, saya kalau makan tuh cepet ya, soalnya nggak pilih-pilih. Jadi apa yang ada dicetet, makan yang gampang-gampang ya. Di kantor habis dari ruang makan, set langsung masuk ke ruang kerja. Sampai semua hafal, langkah-langkahnya itu hafal. Sampai membawa dampak. Haleluya. Ini ya Markus 9:40, ada 2 ayatnya. Dihafal ya, 9 semua. 9 itu luar biasa ya. Di angka Cina juga 9 itu ternyata semua nyambung ya. Lukasnya 9 juga. Perhatikan sama 9. Ayat 50. Sampai ayat 50 ini saya dapat berkat yang ingin saya bagikan ya. Pada hari ke-50 sesudah Tuhan Yesus bangkit, Roh Kudus dicurahkan. Namanya Pentakosta. Gereja kita kan gereja Pentakosta. Ternyata pada hari ke-50 sesudah bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, dalam perjalanan masuk ke dalam perhentian, firman Allah turun. Haleluya. Saya melihat Alkitab ini luar biasa. Dan kalau kita terus belajar firman, yang namanya HP itu luar biasa. Program-program Alkitab masuk semua. Berkat itu terus dicurahkan. Sampai tadi saya berdiri itu tidak berhenti ya. Saya kembali nakalan ya. November sudah saya stop back. November lihat yang kecil itu karena dapat terus ya. Tadi Ferry saya bilang, firman itu tidak berhenti, terus bicara. Kalau kita tidak baca firman, itu berarti Tuhan tidak berbicara kepada kita. Perhatikan, bukan berarti kita tidak baca firman, tetapi Tuhan tidak bicara sama kita. Perhatikan satu hari itu berapa jam Tuhan bicara sama kita. Nanti sampai terus Tuhan bicara. Jadi posisi berdiri, posisi di mana aja, itu sudah seperti ada Alkitab yang terus jalan. Tuhan terus bicara dan kita merasakan hadirat Tuhan. Saat kita merasa hadirat Tuhan, firman itu bekerja menjangkau orang-orang di sekitar kita. Ingat ya, Tuhan Yesus sampai disalib, Tuhan Yesus mengatakan, Bapa ampuni, ampuni. Yang pertama forgive, yang kedua today, hari ini. Ukurannya anak Tuhan kapan? Hari ini, cuman hari ini. Kemarin sudah sejarah, besok belum tentu kita punya. Ukurannya anak Tuhan hari ini. Kalau ada di antara kita yang suka nunda, itu ukurannya Firaun. Ingat Firaun? Firaun mengalami apapun, Musa tanya, Firaun bertobat, Musa tanya, mau kapan disingkirkan kata-kata ini? Besok ya. Perhatikan kata-katanya Firaun. Firaun selalu bilang besok. Haleluya. Bagaimana hidup kita? Hari ini, terus gunakan hari ini. Hari ini hari keselamatan, waktu ini waktu perkenanan.
Jadi tiap detik gunakan terus untuk bersyukur. Kuncinya cuma satu, bersyukur. Hati yang bersyukur, ndak ngursulo, ndak sambat. Masih ingat bertobat itu apa? Bertobat itu yang pertama berhenti sambat, itu bertobat. Jadi kalau ada orang sambat itu harus bertobat. Ternyata tidak hanya berhenti sambat, bertobat itu juga tidak merasa hebat, itu bertobat. Kalau ada di antara kita yang masih merasa hebat, itu harus bertobat. Tidak merasa hebat itu bertobat, karena sadar bahwa all is grace. Semuanya adalah kasih karunia. Hidup kita ini seluruhnya itu berkat Tuhan. Kalau saya mulai di kandungan sudah dijaga opa saya dan terus saya hidup dalam anugerah, itu pun anugerah. Tidak merasa hebat. Dan yang ketiga, bertobat itu ternyata 3. Berhenti sambat, tidak merasa hebat. Yang ketiga, berbuah lebat. Haleluya. Itu bertobat. Berbuah lebat ayatnya di mana? Ayo dibaca, saya dengar ayat lagi. Tadi kan Filipi 1:22 ya. Tadi Filipi 1:21 ya. Sekarang Filipi 1 ayat 11, gampang ya. 1:1 itu berbuah lebat. Haleluya. Itu bertobat. Bertobat itu berbuah lebat. Orang bisa tahu, kelihatan ya. Haleluya. Seperti Simeon dan Lewi waktu marah. Lewi bertobat, akhirnya tetap marah. Bukan berarti tidak boleh marah ya. Marah itu ada, marah dalam kekudusan ada. Lewi tetap marah, berpihak kepada Tuhan. Seperti Ruben dan Yehuda. Yehuda menjual Yusuf, tapi akhirnya Yehuda itu tobat. Sampai keluar Tuhan Yesus. Bersyukur Yehuda itu akhirnya bertobat. Bagaimana hidup kita? Kita tuh harus sadar, baru bisa bertobat. Sadar, di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sebab itu kita harus bertobat, berbuah lebat. Filipi 1 ayat 11. Ini berbuah lebat, dihafal ya. Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran. Berbuah lebat. Penuh dengan buah kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Jadi terus hidupnya penuh firman, keluarnya firman. Saya sering bilang, kalau orang masak pasti kena minyak, ya kan? Kalau orang kora-kora itu ya pasti kecipratan air. Montir pasti bajunya itu ada oli ya. Ibu yang gendong anak zaman dulu, ya penuh air susu, penuh ompol. Zaman dulu tidak ada pamper ya. Kalau kita penuh firman, bau kita bau firman. Semuanya firman. Penuh dengan buah kebenaran, ini yang penting. Sebab itu jangan merasa hebat. Baca sendiri terusannya. Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Semua dikerjakan oleh Yesus Kristus. Salib, pandang salib ya. Matius 5:17, gampang. 5:17. Semua digenapkan. Saya menerima banyak program Alkitab, bagaimana kemah suci itu dibangun. Teliti ya. Tuhan itu sangat teliti. Sebab itu ada ukuran-ukuran dan lain sebagainya, tidak boleh terjadi kesalahan sedikit pun. Kalau manusia harus menjalankan Taurat, mati semua, binasa semua, tidak ada yang bisa. Sebab itu masuk ke Injil, kasih karunia. Yesus mengerjakan semuanya. Itu tidak ada tabir ya sudah ya. Jadi satu ya. Tabir terbelah,
tabir ini Yesus sendiri. Saya melihat pembuatan tabir, pembuatan kemah suci. Itu luar biasa ya. Kita melihat Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, teliti sekali. Haleluya. Tuhan mengaruniakan semuanya. Ini untuk apa? Ini yang penting. Apa teruskan? Untuk apa? Memuliakan dan memuji Allah. Allah itu firman. Caranya orang memuliakan itu bagaimana? Tidak sulit kok. Caranya gimana? Bersyukur. Orang yang terus bersyukur. Sampai saya ini orang banyak yang bilang, Bu Henry ini pasti punya toko di Pabean ya. Padahal saya tidak tahu loh Pabean itu mana ya. Soalnya kok jadi orang kok rasanya itu tidak pernah sambat, tidak pernah segala. Sepertinya kok ngalir terus ya, berkatnya itu ngalir terus. Ya pasti ada lah pemasukan. Dan ini diam-diam pasti punya kok toko di Pabean ya. Sampai pernah loh saya itu jaga anak saya sekolah, ditanyain, loh Bu kok di sini toko yang di Pabean siapa yang jaga? Dia katanya betul-betul lihat saya di Pabean ya. Sampai saya ini mikir, saya ini ada di mana-mana atau gimana ya. Saya betul-betul lihat ibu di Pabean. Ini kalau ibu tinggal di sini tuh yang jaga di Pabean siapa? Saya jawabnya gimana? Ya seperti papa saya, senyum. Bingung soalnya jawabnya apa ya. Saya dari kecil sudah dididik sama papa saya, jangan banyak bicara, jangan banyak tanya, cuman senyum dan menyenangkan hati orang. Istilahnya saya apa? Nggak bencek, no. Ada ya orang yang orang lihat itu nggak seneng, males, mau lihat itu males ya. Tapi kita penuh syukur. Haleluya. Bersukacita, berdoa, bersyukur. 3 ini. Percaya, taat, setia. Haleluya. Terus bersyukur. Bersyukur itu penuh kasih, penyembahan, setia. Jangan ya, nanti akan disimpulkan kalau saya sulit ya. Bapak Gembala bilang, Bu Henry kalau firman seperti mencolot sana, mencolot sini ya. Soalnya saya kan dapat apa, saya bagikan ya. Seperti itu ditangkap. Yesus berkata kepadanya, ini sekarang ya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, dia ada di pihak kamu. Terus ini penting, 2 ayat ini ya. Haleluya. Haleluya. Kita terus pakai hidup kita ya. Yang pertama, mengenali kesempatan. Mengenali kesempatan. Kesempatan itu tidak akan terulang. Sering ya saya saksikan kalau saya ngurus surat rumahnya Vindo di kantor pertanahan, saya ketemu seorang ibu. Saya bilang, belum tentu ketemu lagi kan, saat itu kan ketemu. Bagaimana kita sampai ibu itu seorang muslim ya, tapi bisa merasakan kasih dalam hidup saya sampai ibu itu bilang, Bu, saya tidak akan pernah melupakan ibu. Dan nanti kita di surga ketemu ya Bu. Tidak melawan kita, ada di pihak kita. Bagaimana kita bawa hidup kita? Today. Penjahat di kiri sudah disalib masih mokok, keras kepala, tegar tengkuk, berkepala batu, seperti ular, tedung, tuli, menutup telinga. Masih ingat ya saya pernah firman itu? Sudah ular, tedung, tuli, masih menutup telinga, 2 blek. Sudah disalib masih mokong. Itu manusia ini pokoknya 2 bagian. Disalib, bagian kita itu memang disalib sudah. Seharusnya kita ditebus sama Kristus. Yang di kanan cuma ngomong apa? Yang di kanan ngomong apa? Yang di kanan dengar satu firman. Firmannya Yesus yang pertama apa? Forgive, ampuni. Kaget yang di kanan itu. Loh, sudah disalib
masih ngomong ampuni. Yang di kanan ngomongnya apa? Yesus, ingat aku, ingat aku. Dia bertobat, aduh, dia merasakan kejahatannya. Dia mengingatkan temannya, dia itu orang benar ya, ingat aku. Dan Yesus jawab apa? Today, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Setiap hari kita harus mengenali kesempatan. Kita harus membawa setiap orang yang kita jumpai, setiap orang yang kita jumpai, kita bawa ke dalam Firdaus. Itu misi kita. Haleluya. Yang di kiri, coba bilang, katanya kamu Yesus kok tidak turun? Siapa sekarang yang hidupnya hanya nonton? Ayo Yesus, sembuhkan aku, berkati aku, cuman itu aja. Itu manusia yang di kiri itu. Tapi yang kelompok yang di kanan sadar, ingat aku. Dia bisa melihat kekekalan, dia terima hukumannya. Dia tidak turun dari salib, tetap disalib. Karena dia harus disalib, dia dosa. Dan dia terima penebusan kasih karunia. Langsung Tuhan bilang apa? Hari ini sebab itu firman-Nya Tuhan cuma satu, yaitu bertobat. Apa bertobat? Apa? 3 ya. Mulai sekarang jangan sambat, jangan merasa hebat. Kita harus berbuat lebat. Kristus bekerja dalam kita. Ingat ayatnya di mana? Ayo dibaca, masih ada waktu. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dibaca ya, dihafalkan. Yang diulang-ulang ini dihafalkan ya. Haleluya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Terus perhatikan, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Allah ini kita baca, kita makan, terus firman ini bekerja di dalam kita, terus keluar buah, kita bisa memuliakan, kita bisa bersyukur. Itu anugerah. Buah pertobatan itu bersyukur, buahnya firman. Jadi seseorang bisa bersyukur bukan hanya ayo bersyukur, enggak, belajar firman. Cuman ini, syukur itu buahnya firman. Ayatnya di mana? Masih ada waktu. Ayatnya di mana? Ayo dibaca supaya hafal. Mazmur yang paling panjang 119, angka sempurna angka 7. Ayo dibaca. Mazmur 119 ayat 7. Itu bersyukur ya, tidak bisa. Harus bersyukur. Jiwaku harus, tidak bisa gitu ya. Ini, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Benar-benar bersyukur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, firman. Saat kita firman ini kalau perlu ya, jangan hanya dibaca. Ambil kertas, ambil pulpen, ditulis ya. Saya ini tidak pernah nulis perkataan lain selain firman. Jadi semua yang saya tulis ini bukan perkataan saya. Saya hanya nulis firman. Itu rahasianya. Jadi firman ini disalin. Haleluya. Agama lain ada ya. Di agama Buddha itu juga ada. Nyalin kitab suci. Cari kitab suci, nyalin kitab suci. Kita sudah punya firman. Kita salin. Saat kita salin, Roh Kudus nulis dalam hati kita. Firman itu bekerja. Percaya? Firman itu bekerja. Firman itu bisa menyelesaikan semuanya. Efesus 3 ayat 20. Tuh, ini saya keluar sendiri. Kenapa kok keluar sendiri? Karena saya salin terus.
Nanti ayatnya tuh keluar sendiri ya. Mengenali kesempatan nomor 1 Korintus 9 ayat 22. Ini perhatikan, penting ini ya. Coba perhatikan. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, tidak merasa hebat. 1 Korintus 9 ayat 22 ya. Supaya aku dapat, nah ini Kristus. Dapat apa? Menyelamatkan mereka yang lemah. Haleluya. Jadi saya tuh nggak pernah banyak ngomong ya. Ada orang kalau nyambangi orang sakit tuh ngomongnya banyak. Bahkan kadang ngajari orang nuntut Tuhan. Ayo, minta Tuhan. Saya sudah disembuhkan. Saya sudah disembuhkan. Ayo minta supaya kamu juga disembuhkan. Kelihatannya memang benar ya. Kelihatannya memang benar. Tapi ngajari maksud Tuhan. Kita itu harus seperti Bapa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu yang terbaik. Jadi kalau nyambangi orang sakit jangan banyak ngomong ya. Ngomongnya cuma apa? Saya tanyakan Mbak Wid, kalau saya ke rumah sakit saya ngomong apa? Kehidupan Sita. Dan kita cuma bilang apa? Bersyukur ya, bersyukur. Juga kalau ke adik jasa itu jangan banyak tanya. Sakit apa? Belajar diem, belajar dengar. Saya kalau ke besan saya ya, puji Tuhan sekarang sudah agak enak besan saya ya. Kita terus berdoa, saya hanya bilang bersyukur. Bersyukur itu kunci. Kita bisa menggetarkan aura kita dengan cara bersyukur. Virus itu bisa kalah. Jadi obatnya virus itu tidak ada obatnya. Ternyata obatnya virus itu saat kita bersyukur. Itu ada aura yang bergetar untuk mengalahkan virus. Haleluya. Jadi Tuhan bekerja itu caranya macam-macam ya. Bukan hanya seperti Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari api ya. Daniel keluar dari lubang singa. Bukan hanya itu. Lazarus mati dalam penderitaan. Ayub mati saat Ayub. Siapa namanya? Stefanus. Ayub masih dipulihkan ya. Stefanus dilempari batu ya. Tuhan Yesus disalib sampai mati. Setan bilang, "Oh, mati," dipikir kalah. Itu rahasia, misteri. Dia bangkit. Jadi Tuhan bekerja dengan berbagai macam cara. Itu Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari api. Kenapa ada ibu pendeta yang kena bom kok tidak bisa bebas dari bomnya? Nah, bingung. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa kerja pakai cara macam-macam. Itu diberkati bisa jadi kaya, gerejanya jadi besar. Tuhan ini kok tetap gerejanya tidak besar-besar, kenapa? Terus lemes ya. Jangan. Tuhan punya cara sendiri ya. Mari kita masuk ke dalam cara kerja yang Tuhan. Supaya ini bagi semua orang, perhatikan. Aku telah menjadi segala-galanya. Bukan bunglon, supaya aku sedapat mungkin apa? Memenangkan beberapa orang dari antara mereka, menyelamatkan. Kita itu bisa menyelamatkan, memenangkan. Haleluya. Terus ya kita menggunakan kesempatan 2 Korintus 9 ayat 11 nomor 2. Menggunakan kesempatan. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Memiliki kemurahan hati. Apa kemurahan hati? Bukan bagi-bagi uang, kemurahan hati. Kemurahan hati itu menginginkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jangan ada yang binasa. Ada seorang ibu yang salah kaprah ya. Dipikir bagi-bagi uang itu kemurahan hati. Bukan itu ya. Haleluya. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sekarang perhatikan. Orang di sekitar kita bisa bersyukur kepada Allah karena perbuatan kita, atau malah bilang,
ngono iku ta wong Kristen. Gimana hidup kita? Atau mereka bisa bersyukur dan sampai menciptakan kesempatan, mengenali kesempatan, menggunakan kesempatan, menciptakan kesempatan. Haleluya. Nomor 3 ya, menciptakan kesempatan. Karena nomor 3 ayatnya di sini. Nomor 3, menciptakan kesempatan. Efesus 5:16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita bisa menciptakan kesempatan. Ingat kesaksian saya waktu di pemancingan, ada seorang ibu yang mendekati saya, tapi dia belum berani ngomong ya, cuma diem aja. Noleh aja dia tidak berani ya, diem aja. Dan kita berdoa, kita harus bisa mengenali kesempatan, menggunakan kesempatan, sampai bisa menciptakan kesempatan. Saya berdoa, saya panggil, Bu, nganter anaknya Bu. Baru dia noleh langsung ngomong semua seperti keluar semua. Dan saatnya saya mendengar, dan saatnya saya mengajarkan. Dan dia langsung nangkep. Langsung dia ngomong sama anaknya, Nak, ternyata Rasulullah itu jahat jarine ibu iki katanya. Padahal aku mulai bangun tidur jedul sambat terus sampai mau tidur isinya tuh sambat terus ya. Sampai dia ngomong sama anaknya, mulai saiki Nak, anaknya gadis ya, ayo kita ucap syukur, enggak sambat. Dalam pengucapan syukur itu ada kuasa yang luar biasa. Ingat ya, profesor yang sakit, pendeta desa cuma bilang, enggak doa pendeta, cuma bilang bersyukur. Akhirnya profesor itu pegel, orang sakit kok disuruh bersyukur. Akhirnya tetap dia mau. Ayo ngomong bersyukur, terima kasih. Apa ngomongnya bersyukur itu? Haleluya, bersyukur, puji Tuhan ya. Itu menggunakan kesempatan. Ada lagi di Matius 5:16, sama ya 5:16. 1 Tesalonika 5:16 juga 5:16, bersukacita ya. Bersukacita itu terus menggunakan kesempatan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Terangnya orang Kristen 3 ini, bersukacita, berdoa, bersyukur. Jadi kemana-mana Pak, Bu, hawanya kita bersyukur sampai orang bilang, Bu, aku tadi sebetulnya susah loh Bu. Lihat ibu cuma senyum, Pak, Bu, saya lupa tadi itu masalah saya apa, lupa Bu. Kita terus ya bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Baik itu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, tidak sakarpe dhewe ya. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini tujuan kita. Tujuan kita baik bukan supaya orang melihat kita baik, tetapi mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga. Itu tujuannya. Sekarang cek kita. Tujuan kita baik itu apa? Supaya kita, iku lho bondi lho apik. Kalau sampai hanya di situ, gagal misinya. Tapi kalau mereka bisa melihat Allah yang kita sembah, kita membawa mereka melihat Allah yang kita sembah. Kita ini sekarang sudah ada ya GPPS di depan. Saat ditutup kelihatan Indo yang kepingin ditulis ya, GPPS. Saya dulu kecilnya tidak pernah punya rencana punya gereja terus GPPS, tidak ada rencana seperti itu, tidak ada. Semua diatur Tuhan sempurna. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala, nanti Bapak Gembala akan memberi kesimpulan dengan kalimat yang lebih sederhana, mungkin lebih mudah diterima. Haleluya. Kita itu harus jadi Kristus ya. Jadi Kristus itu bisa mengenali kesempatan, bisa menggunakan kesempatan tiap detik, dan bisa menciptakan kesempatan terus ya. Saya lihat anak kecil yang luka di pemancingan, apa yang bisa kita lakukan? Semua apa yang bisa kita lakukan. Meskipun kadang perintah Tuhan itu
bertentangan dengan hidup kita, tapi kita belajar nurut, jangan nunda, besok aja, jangan ya. Sebab itu saya tadi cerita sama Ferry, Bu Henry ini kemana-mana bawa kertas sama pulpen ya. Nanti dengar apa, meskipun itu tengah malam, saya tulis. Saya nggak bilang besok aja, Tuhan ngantuk ya. Saya terima, saya tulis, saya bagikan. Berkat, haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Nanti kita juga berdoa buat Hana yang sudah diberi panjang umur ya, cucu Hana ya. Mari saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah belajar sedikit firman Allah ya. Haleluya. Kita wajib hidup seperti Kristus ya. Haleluya. Bukan seperti agama Kristen. Agama itu tidak menyelamatkan. Agama itu ya sepertinya merek ya, tapi itu tidak menyelamatkan. Kalau agamanya Kristen tapi hidupnya tidak seperti Kristus, tidak ada gunanya. Sama seperti agama-agama yang lain. Kenapa? Harus hidup seperti Kristus. Sebab Allah sudah memutus satu-satunya jalan, satu-satunya nama yang bisa membawa kita selamat masuk surga, itu nama Yesus. Loh kok sepertinya agama Kristen ini egois? Kok harus pakai hanya nama Yesus? Itu urusannya dari surga, dari Allah. Terus siapa yang berani membantah Allah? Kalau Allah mengutus misalnya tidak pakai nama Yesus, pakai nama yang lain, ya itu urusannya Allah. Ya, mau pakai nama siapa, itu nama siapa saja, itu urusannya Allah. Ya, memang satu-satunya nama yang Allah berikan pada kita yaitu Yesus Kristus. Yesus yang diurapi Allah, yang disahkan oleh Allah Bapa. Jadi kita bersyukur sekali ya, kita bisa percaya Yesus sampai saat ini. Mari kita lanjutkan, kita jalani ya, haleluya. Kita jadi berkat, tadi sudah dijelaskan ya, seperti ayat ini, jadi terang, jadi garam, ya, jadi berkat, haleluya. Itu ajaran Yesus ya. Tadi sudah disinggung tentang kalau orang tidak melawan kita, itu di pihak kita. Tapi ada tapinya. Ada orang tidak melawan kita, ya, mungkin kita sapa ya, dia juga mengganggu, tapi dalam hatinya masih mangkel, jengkel, Kristen, ya, dan macam-macam, ya. Kelihatannya kan baik keluarnya, tidak masalah. Tapi kita tahu, ya, di luar sama di hati, itu orang yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan bisa tahu. Ya. Yang keluar dari mulut sama di hati, mulutnya istilahnya abang-abang lambe, ya, pakai lipstick gitu ya. Tapi hatinya mantap. Bagaimana? Kita tahu, kita doakan. Cepat atau lambat Tuhan akan jamah dia. Haleluya. Kita doakan. Jangan orang itu kok rasanya benci sama kita ya, terus kita tidak senang. Tidak, kita doakan. Haleluya. Sebab ajaran Yesus itu mengasihi, mengampuni, mendoakan orang yang memusuhi kita, sampai orang itu dijamah Tuhan jadi baik sama kita. Kita tidak bisa mengubah orang, tidak bisa. Mengubah orang yang benci sama kita supaya jadi baik, tidak bisa. Tapi dengan doa orang benar itu besar kuasanya. Cepat atau lambat orang ini nanti akan bertobat. Ya, haleluya. Jadi itu jalannya Tuhan ya, mengampuni, mendoakan. Roma 12 ayat 9 sampai 21, Matius 5 ayat yang ke-44. Doakan. Haleluya. Ini sudah zaman akhir ya.
Nanti kita sudah mau masuk Natal, ini kita juga perlu memenangkan jiwa-jiwa, ya, khususnya keluarga besar kita, suami yang belum mau terima atau belum mau sungguh-sungguh, kita doakan, ya, orang tua, mertua, kakak, adik, ponakan, besan, ini tugas kita, ya, tugas kita. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Jadi kita tiru teladan Yesus, selalu berbuat benar, berbuat baik, ya, dalam pimpinan Roh Kudus, dalam urapan Allah, ya. Memang zaman sekarang ini berbuat baik itu udah tidak mudah, ya. Kadang-kadang berbuat baik disalah mengerti, ya, kemudian dijadikan langganan dan macam-macam, saudara, ya. Coba itu minta pimpinan Roh Kudus. Haleluya, supaya kita boleh melakukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam doa. Kita berdoa untuk anak-anak, ya, yang ulang tahun. Umur berapa ini? 8. 11. Ya. Kita juga berdoa untuk besan saya, ya, Tantra. Walaupun dokter bilang sudah stadium 4, ya, liver, tapi bagi Tuhan stadium berapapun dia bisa. Amin. Contoh yang gampang, seringkali saya ulang-ulang ini, ya, Lazarus jadi bangkai, otaknya itu 4 hari itu sudah leleh. Siapa bisa bikin betul otak? Sudah keluar ulatnya semua, ya. Lazarus 4 hari mati. Keluarganya bilang apa? Marta bilang, Tuhan, sudah 4 hari, bau busuk, sudah meleleh semua. Loh, hidup, utuh kembali. Ya. Jadi itu salah satu pegangan buat kita. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Ya, Allah luar biasa. Ya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Kau berikan kami kesempatan, kekuatan, kesehatan, cuaca yang baik, sehingga kami bisa memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami boleh mendengar pesan-pesan firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya, supaya kami hidup seperti Yesus. Tuhan, topang kami, Roh Kudus ingatkan kami, tuntun, pimpin, bimbing kami Tuhan, dalam perkataan, perbuatan, supaya kami ingat dan kami cocokkan dengan Tuhan Yesus lewat firman Allah. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, berikan daya ingat yang tajam untuk mengulang kembali, merenungkan kembali akan firman-Mu, dan pegang tangan kami dengan Roh Kudus-Mu, tuntun, bimbing kami, supaya kami boleh mencerminkan Kristus, menjadi terang dan garam untuk sekitar kami, khususnya untuk keluarga besar kami, supaya tidak ada satupun yang binasa, tapi semuanya selamat, dapat hidup yang kekal. Terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak yang ulang tahun umur 11 Tuhan. Tuhan berkati anak ini, haleluya, dengan hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdikan, hal dari Tuhan untuk studinya supaya berhasil dengan baik. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan sempurna untuk tubuhnya, tumbuhkan dengan baik Tuhan. Engkau berkati umur panjang dengan kekuatan, kesehatan, dan segala berkat-berkat yang dibutuhkan untuk studinya, sekolahnya. Tuhan menyediakan semuanya. Berkati juga kedua orang tuanya, Tuhan tolong, haleluya, supaya orang tuanya sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan sesuai dengan firman-Mu, mau menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, sehingga semua anak-anaknya, bahkan nantinya Tuhan, anak, mantu, cucu, semua diberkati oleh Tuhan karena mereka cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Pak Tantra Tuhan, Engkau tolong dia Tuhan, teguhkan hatinya, imannya, untuk tetap percaya, haleluya, bersungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun harus melewati proses penyembuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyempurnakan kesehatannya. Engkau memberikan lever yang baru. Segala virus-virus, baksil-baksil, bakteri-bakteri dimatikan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Sehingga Pak Tanta
ke depan boleh menjadi saksinya Tuhan, untuk menyaksikan kebesaran kemuliaan nama Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, sehingga seisi keluarga besarnya yang belum percaya menjadi percaya, yang lemah jadi kuat, haleluya, yang mundur mereka boleh maju kembali di dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan lewat kehidupan seisi keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kami yang lain Tuhan, haleluya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menjaga, Engkau melindungi. Haleluya, juga kami bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini, haleluya, Ibu Grevi boleh kembali hadir Tuhan. Haleluya, kami serahkan ibunya, haleluya, dalam tangan Tuhan. Haleluya, Engkau yang menyelesaikan setiap masalah, persoalan, sakit, penyakit apapun. Haleluya, Tuhan yang membereskannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat Kau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi. Engkau tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, mengingatkan kita semua. Haleluya, supaya kami tetap di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala korban dan persembahan yang dikorban dan dipersembahkan untuk Tuhan, Engkau yang memberkati berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.